warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang BK Pola 17+. Nah, jadi apa sih itu BK Pola 17+? Jadi, BK Pola 17+ adalah proses pemberian kepada individu melalui 10 layanan bimbingan dan konseling, 6 kegiatan pendukung, serta 4 bidang layanan bimbingan dan konseling. Perlu kita ketahui di dalam BK Pola 17+ itu ada 10 layanan ya. Yang pertama itu ada layanan orientasi, yang kedua layanan informasi, yang ketiga layanan penempatan dan penyaluran, yang keempat layanan penguasaan konten, yang kelima layanan konseling perorangan atau biasa disebut dengan layanan konseling individu, yang keenam ada layanan bimbingan kelompok, yang ketujuh ada layanan konseling kelompok, yang kedelapan ada layanan konsultasi, yang kesembilan ada layanan mediasi, serta yang terakhir yaitu yang ke-10 layanan advokasi. Baik, selanjutnya kita memasuki penjelasan dari layanan-layanan tersebut. Nah, jadi yang pertama itu ada layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada peserta didik yang baru memasuki lingkungannya. Jadi di sini peserta didik dikenalkan dalam lingkungan yang baru. Yang kedua ada layanan informasi. Di sini layanan informasi yaitu layanan bimbingan yang diberikan kepada peserta didik melalui berbagai informasi tentang berbagai pengetahuan atau pemahaman serta berbagai hal yang berguna untuk dirinya. Nah, selanjutnya yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Jadi, layanan penempatan dan penyaluran ini yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik berada di posisi yang tepat sesuai minat dan bakat yang dimilikinya. Misalnya, dalam pemilihan kelompok, ekstrakurikuler, serta pemilihan karir untuk masa depannya. Nah, yang keempat ada layanan penguasaan konten. Jadi, layanan penguasaan konten ini yaitu layanan yang diberikan kepada peserta didik untuk dapat menguasai konten tertentu, terutama pada kompetensi diri atau kebiasaan yang berguna untuk bekal di kehidupan bermasyarakat maupun di sekolah. Nah, yang kelima ada layanan konseling perorangan atau biasa disebut dengan layanan konseling individu. Jadi, layanan konseling perorangan ini diberikan kepada peserta didik untuk dapat langsung memecahkan masalahnya melalui tatap muka atau secara langsung dengan konselor atau guru BK yang ada di sekolah dalam membahas permasalahan yang sedang dihadapinya. Nah, yang keenam ada layanan konseling kelompok. Jadi, di dalam layanan konseling kelompok ini berupaya untuk membantu peserta didik dalam memecahkan masalah pribadi dari masing-masing kelompok tersebut. Nah, yang selanjutnya ketujuh ada layanan bimbingan kelompok. Jadi, layanan konseling kelompok ini yaitu layanan yang diberikan kepada peserta didik untuk dapat dengan baik bersosialisasi dengan peserta didik lainnya, terutama pada komunikasi. Nah, yang kedelapan ada layanan konsultasi. Jadi, layanan konsultasi ini adalah layanan konseling yang dilakukan oleh konselor atau guru terhadap klien untuk dapat memperoleh informasi atau wawasan dari kegiatan konseling yang dilakukan, serta klien tersebut juga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dalam dirinya. Yang kesembilan ada layanan mediasi. Jadi di dalam layanan mediasi ini yaitu layanan yang dilakukan oleh konselor atau guru BK terhadap kedua belah pihak yang tidak saling menemukan kecocokan atau yang sedang mengalami permasalahan yang bertentangan. Nah, masuk di layanan yang terakhir yaitu yang ke-10 layanan advokasi. Nah, jadi di dalam layanan advokasi ini yaitu layanan yang mengembalikan hak-hak setiap peserta didik yang telah dirampas. Nah, jadi itu tadi 10 dari penjelasan layanan yang ada di dalam BK Pola 17+. Nah, langsung saja kita memasuki materi selanjutnya yaitu 6 kegiatan pendukung dari BK Pola 17+.
Nah, apa-apa saja sih yang ada di dalam kegiatan pendukung ini? Jadi, yang pertama itu ada aplikasi instrumentasi, yang kedua ada himpunan data, yang ketiga ada konferensi kasus, yang keempat ada kunjungan rumah, yang kelima ada tampilan perpustakaan, dan yang terakhir yang keenam ahli tangan kasus. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan dari 6 kegiatan pendukung yang ada dalam BK Pola 17+. Nah, yang pertama itu yaitu aplikasi instrumentasi di dalam bimbingan dan konseling. Aplikasi instrumentasi bimbingan konseling yaitu berupa pengumpulan data atau keterangan mengenai peserta didik yang dilakukan secara tes maupun non-tes. Yang kedua ada penyelenggaraan himpunan data. Kegiatan himpunan data ini yaitu untuk menghimpun seluruh data dari peserta didik tersebut secara relevan untuk keperluan peserta didik. Nah, yang ketiga ini yaitu konferensi kasus. Nah, konferensi kasus ini yaitu kegiatan bimbingan konseling yang dilakukan dalam suatu forum yang dihadiri oleh berbagai pihak tertentu yang bersangkutan. Di dalam konferensi kasus ini diharapkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh peserta didik dapat diatasi secara baik. Nah, yang keempat ada kunjungan rumah. Nah, kegiatan kunjungan rumah ini dilakukan oleh konselor secara langsung ke rumah peserta didik untuk dapat memperoleh data atau hasil keterangan secara mudah untuk memecahkan permasalahan yang sedang dialami oleh peserta didik tersebut. Nah, yang kelima yaitu tampilan perpustakaan. Di sini seorang konselor bisa menggunakan buku atau referensi-referensi. Nah, yang terakhir yang keenam ada alih tangan kasus. Di dalam alih tangan kasus ini bertujuan untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien dengan cara memindahkan permasalahan tersebut kepada pihak yang lebih berwenang. Nah, itulah tadi penjelasan dari masing-masing kegiatan pendukung yang ada di dalam BK Pola 17+. Selanjutnya saya akan membahas 4 bidang yang ada di dalam BK Pola 17+. Yang pertama yaitu bidang bimbingan pribadi. Nah, bidang bimbingan pribadi ini yaitu bidang layanan yang membantu peserta didik untuk mengembangkan kepribadiannya. Yang kedua yaitu bidang sosial. Nah, bidang sosial ini yaitu bidang bimbingan layanan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial. Nah, misalnya dalam berkehidupan berkeluarga maupun di lingkungan sekolah. Nah, diharapkan peserta didik dapat mampu bersosialisasi dengan baik di lingkungannya. Selanjutnya yaitu bidang bimbingan belajar. Bidang bimbingan belajar ini yaitu untuk mengoptimalkan perkembangan pelajaran serta mengatasi permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu bidang bimbingan karir. Di dalam bidang bimbingan karir ini yaitu layanan yang diberikan untuk merencanakan serta mempersiapkan peserta didik ke masa depan atau karirnya. Nah, itulah tadi penjelasan-penjelasan dari 10 layanan serta 6 kegiatan pendukung dan 4 bidang layanan yang ada di dalam BK Pola 17+. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Maaf apabila ada kekurangan kata ataupun kesalahan di dalam video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.